Selamat pagi, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Dipuaskan Jiwa yang Dahaga. Terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-9, berkata demikian. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Apa artinya benar-benar merasa puas dan cukup? Bagi banyak orang, rasa puas dan rasa cukup terasa seperti sesuatu yang selalu di luar jangkauan. Pekerjaan yang lebih baik, rumah yang lebih besar, lebih banyak uang, kehidupan yang terkenal, selalu menjadi tujuan yang seolah-olah tidak pernah tercapai. Jika sampai tercapai pun, terkadang manusia tetap merasa kurang puas. Kepuasan sejati tidak didasarkan pada keadaan, tapi pada Kristus. Kepuasan di dalam Tuhan tidak menyangkal keinginan kita atau berpura-pura tidak ada kesulitan. Kesulitan mungkin tetap ada, sebaliknya, itu adalah kedamaian hati yang bersandar pada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Terlepas dari semua apapun yang sedang kita alami, baik untung, baik itu rugi, apapun itu, kita tetap merasa puas, merasa tenang, karena memang itu semua ada di dalam Kristus Yesus. Rasa puas itu tidak terjadi secara instan, itu merupakan proses. Perhatikan apa yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat yang pertama. Perhatikan ini, kukatakan ini, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri dalam segala keadaan. Paulus mengalami kelaparan dan kelimpahannya, kebebasan dan pemenjaraan juga. Tetapi melalui semua itu, Alkitab berkata, dia belajar bahwa hidup bagi Kristus sudah cukup dan memberikan dia kepuasan. Dia juga belajar bahwa di dalam Kristus ada kepuasan. Kepuasan berasal dari kepercayaan kita pada persediaan Tuhan bagi hidup kita. Ibrani 13 ayat yang 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernyataan Tuhan adalah milik kita yang paling berharga. Ketika kita percaya bahwa Dia bersama dengan kita dan untuk kita dapat melepaskan diri dari proses mengejar harta, uang, jabatan, ketenaran, atau apapun yang ditawarkan dunia. Semua yang dunia tawarkan itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Sebaliknya, ketika kita meraih apapun yang kita kejar, rasa tidak puas juga akan merasuki hati dan pikiran kita untuk kembali mau sesuatu yang lebih daripada itu lagi. Enggak pernah merasa puas akhirnya. Nah, kepuasan di dalam Kristus menjaga hati kita dari keserakahan dan iri hati. 1 Timotius 6 ayat yang 6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, mengejar kekayaan dan status membuat jiwa jadi hampa. Namun, ketika kita menemukan identitas dan nilai kita di dalam Kristus Yesus, kita akan memperoleh kedamaian yang tidak akan dapat dibeli oleh kekayaan. Itu sebabnya hari ini cukupkanlah dirimu, kepuasan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Apapun yang kecil di dalam tanganmu, kelolalah dengan sebaik-baiknya, senantiasa mengucap syukur dan selalu bilang sama Tuhan, kepuasan dalam hidup ini hanya ada di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari yang baru. Kami percaya hari ini kami dipuaskan. Kami bahkan hari ini belajar bahwa kami nggak boleh banding-bandingin diri kami dengan orang lain. Kami juga sadar bahwa apapun yang dunia tawarkan tidak akan pernah membawa kepada kepuasan. Kami percaya hari ini kami dimerdekakan karena kepuasan kami ada hanya di dalam Kristus Yesus. Kami mulai hari yang baru dan kami percaya hari ini kembali Tuhan kami diubahkan. Kami menjadi orang-orang yang lebih dewasa di dalam-Mu. Kami sadar bahwa hanya firman-Mu, hanya kebenaran-Mu, hanya hadirat-Mu, dan hanya keselamatan di dalam Kristus Yesus itu, semua yang sanggup memuaskan hidup kami. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatunya ditambah-tambahkan. Bukan ditambah-tambahkan sesuatu yang ingin kami kejar, tapi kebenaran firman-Mu yang kami kejar. Supaya dengan itu hidup kami dipuaskan. Kami mulai hari yang baru, walaupun kami belum melewati banyak hal hari ini, tapi kami percaya kami akan mulai hari dengan kepuasan yang luar biasa. Dan sepanjang hari, firman-Mu, hadirat-Mu senantiasa menyertai kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di renungan berikutnya.